Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Para mahasiswa pembelajar akuntansi dan sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan ya pembelajaran kita untuk pengantar akuntansi 1 yang sebelumnya sudah kita sampaikan di episode pertama ya. Itu mengenai pengantar, mengenai definisi, kemudian para pengguna, ya, laporan keuangan dan seterusnya. Kita akan membahas selanjutnya di episode yang kedua ini. Teman-teman sekalian, sekarang kita memasuki materi persamaan akuntansi ya. Kalau tadi sudah dibahas ya tentang transaksi ya, transaksi dalam bisnis itu akan meliputi nanti yaitu terkait dengan aset yaitu harta, kemudian liabilitas itu adalah hutang dan ekuitas adalah modal. Ada dua elemen dasar dalam suatu perusahaan, yaitu apa yang dimiliki dan siapa yang memiliki ya. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Liabilitas dan ekuitas adalah hak atau klaim atas sumber daya tersebut ya. Klaim atas sumber daya kepada siapa perusahaan berhutang ini disebut liabilitas atau ya kewajiban ya. Sedangkan klaim yang dimiliki oleh pemilik perusahaan disebut sebagai ekuitas atau modal ya. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam suatu persamaan yaitu dinamakan persamaan dasar akuntansi, the accounting equation, yang diperlihatkan sebagai persamaan berikut ini. Aset sama dengan liabilities plus equity ya. Jadi aset harta sama dengan utang, liabilities itu kewajiban atau utang, plus equity itu modal ya. Ini berdasarkan persamaan dari hasil transaksi atau peristiwa ekonomi suatu perusahaan. Nah ini teman-teman, ini bisa dibolak-balik ya. Ini kan adalah persamaan matematik ya. Kalau Anda mau membuat persamaan yang baru bisa aset dikurangi liabilities sama dengan equity ya. Atau aset dikurangi equity sama dengan liabilities. Ya ini bisa ya. Apa itu aset? Aset merupakan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas usaha. Misalnya nanti Anda punya uang kas, punya piutang, persediaan, mobil, gedung, nah itu adalah aset ya. Kemudian liabilities merupakan klaim atas aset yang berasal dari utang dan kewajiban yang ada. Misalnya perusahaan Anda mempunyai kewajiban utang kepada bank. Nah, di situ adalah liabilitas ya. Kemudian equity, kekayaan berasal dari investasi pemilik perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan usaha. Ini yang tadi kalau di perusahaan tadi yang sudah dijelaskan ada 3 ya. Terutama di perusahaan korporasi atau perseroan terbatas, maka equity-nya adalah unsur utama adalah modal saham ya. Ekuitas terdiri atas modal saham, share capital, berupa saham biasa dan laba ditahan, retained earning ya. Nanti akan dibahas selanjutnya ya. Modal saham biasa dipengaruhi saat perusahaan menerbitkan saham biasa atau saham biasa baru dan menerima kas dari pemegang saham. Laba ditahan dipengaruhi saat perusahaan memperoleh pendapatan ya, mengeluarkan beban atau expense dan membayar dividen ya. Sehingga persamaan dasar akuntansinya dapat diperluas menjadi sebagai berikut ya. Aset sama dengan liabilities plus share capital ordinary plus retained earning ya. Nah, kemudian aset sama dengan liabilities plus share capital ordinary plus ditambah revenue minus expenses minus dividends ya.
Nah, return earning itu adalah revenues, pendapatan dikurangi expenses, beban dikurangi dividends, itu laba yang dibagi menjadi return earning, ya. Nah, persamaan akuntansinya dan elemennya menjadi sebagai berikut, ya. Assets sama dengan liabilities plus equity, ya. Equity terdiri dari share capital ordinary, ini modal saham biasa, ditambah retain earning, laba yang ditahan atau laba yang belum dibagikan. Retain earning terdiri dari revenue dikurang expenses, ini sama dengan profit ya, sama dengan laba. Laba kemudian dikurangi dividen, laba yang sudah dibagi namanya dividen. Nah, itu sisa dari revenue dikurangi expenses dikurangi dividen itu masuk ke retain earning. Nah, return earning itu komponen daripada equity. Komponen equity ada dua, return earning dan modal saham. Ya. Ini berikut ini diberikan contoh transaksi ya. Pertama, transaksi 1 investasi oleh pemegang saham. Pada tanggal 1 Desember 2019, Rotwa Nauli dan Blandina Nauli memutuskan untuk membuka perusahaan dengan bisnis ya pemrograman komputer. Nah, ini jasa ya yang akan diberi nama PT Nauli Jaya. Mereka pemegang saham menginvestasikan uang sebesar 60 juta rupiah secara tunai untuk ditukar dengan saham biasa 60 juta. Maka analisis dasar persamaan akuntansinya adalah aset cash bertambah 60 juta rupiah, ekuitas dalam bentuk share capital bertambah 60 juta rupiah. Nah, di sini adalah persamaan ya, ini persamaan akuntansinya. Aset cash bertambah 60 juta, ini dalam ribuan ya. Kemudian equity share capital 60 juta. Keterangan adalah penerbitan saham biasa secara tunai ya. Transaksi kedua, pembelian peralatan secara tunai. Di peralatan komputer ya misalnya ya. Perusahaan membeli peralatan komputer secara tunai 28 juta rupiah. Analisis transaksinya adalah cashnya berkurang 28 juta, aset equipment bertambah 28 juta rupiah. Nah, berikut persamaan akuntansinya ya. Tadi yang pertama kan udah ada 60 juta ya. Kemudian cashnya berkurang 28 juta. Nah, yang bertambah equipment peralatan 28 juta. Sebelah kanannya ini tidak ada perubahan ya. Ini kemudian jumlahnya cashnya saldo 32 juta, equipmentnya 28 juta. Sehingga totalnya sama dengan 60 juta. Inilah namanya persamaan. Sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Ya. Baik teman-teman, ini sebagai pengantar contoh ya transaksi pada awal pembukaan usaha ya. Kemudian bagaimana dianalisis, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap aset, liabilities dan equity. Nah, ini baru diberikan contoh sampai pada equity. Nanti di episode berikutnya kita akan teruskan untuk contoh ya selanjutnya yang terkait dengan operasional di perusahaan baru ini yaitu perusahaan jasa komputer ya. Baik, bagi teman-teman ya seperti episode sebelumnya ya, karena ini mungkin baru pengenalan dengan teman-teman sekalian mahasiswa baru. Jadi bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salima.tijaro.co.id ya, agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Ya, saya ulangi lagi bahwa di website ini kami sudah menyediakan lebih dari 200 judul. Silakan nanti dibaca yang sesuai dengan prioritas ya, prioritas peningkatan keilmuan Anda. Ya, yang pertama saya sarankan ini membaca modul pengantar akuntansi ya. Ini untuk pembelajaran 1 semester lengkap ya. Nanti tinggal Anda memperkaya nanti kalau membaca yang buku bahasa Inggrisnya sudah diberikan pengantar di yang e-modul atau e-book dalam versi bahasa Indonesia.
Ya, apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan di-subscribe, like, dan share ya kepada teman-teman Anda sehingga teman-teman Anda juga bisa mendapatkan manfaat daripada video ini maupun manfaat dari modul pengantar akuntansi ini ya. Karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman Anda yang belajar pengantar akuntansi 1 maupun Anda sendiri. Saya kira itu dulu teman-teman untuk di episode kedua ini. Nanti kita akan sambung di episode yang ketiga ya. Terima kasih Anda sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.